Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perindu kebahagiaan dunia akhirat. Mari kita lanjutkan kegiatan aktivitas kita di dalam mencari ilmu. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Puasanya orang seperti itu adalah tetap sah. Karena dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Sebetulnya ada rambu-rambu. Ada buku fikih praktis. Mungkin bisa dicari fikih praktis, 9 hal yang membatalkan puasa. Kalau orang memahami itu sudah itu dikunci semuanya. Setiap orang rendam di kulkas pun juga nggak batal puasanya. Orang masuk kulkas nggak batal puasanya. Karena dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Tidak masukkan ke lubang mulut, tidak masukkan ke, tidak. Jadi tidak membatalkan puasa. Bahkan kemudian apakah itu makruh? Bahkan ulama mengatakan yang makruh itu adalah jika ia melakukan sesuatu yang tidak membatalkan puasa, tapi bisa menjadikan sebab. Contoh, memasukkan tadi odol ke mulut atau masukkan es krim ke mulut, tidak batal, asalkan tidak ditelan. Tapi makruh karena apa? Bisa saja ketelan. Tapi kalau es batu taruh di kepala, masuk kemana kira-kira? Bahkan sebagian mengatakan jika ada orang melakukan, dia pakai AC paling dingin di kamarnya, tidak makruh. Tidak makruh. Sebab berpuasa itu bukan untuk menyiksa diri, bukan. Bukan dianjurkan waktu puasa Ramadan lalu berjemur di matahari biar lebih banyak pahalanya lebih gede. Saya pengen berhaus-haus ria. Nggak ada itu semuanya. Normal saja. Tapi kalau ada orang pakai AC dingin, ya bahkan nggak makruh. Seperti itu. Jadi harus tahu mana yang membatalkan dan mana yang tidak membatalkan. Sederhana puasa itu. Ya, seperti itu. Semoga Allah SWT mudahkan kita dalam berpuasa. Kalau tidak kuat, Islam mudah kok. Nggak kuat, betul nggak kuat. Ya nggak berpuasa, nggak kuat kok. Tapi nggak boleh bohong. Allah Maha tahu seperti itu. Kalau masalah nafsu makan dan minum bangkit di siang hari bulan Ramadan, sepertinya bukan Anda, saya juga demikian sama. Di siang hari bulan Ramadan tuh lihat, jangan belanja kue di bulan hari dia siang hari Ramadan, semua kue jadi enak. Jangan belanja minuman di siang hari Ramadan, semua jadi indah, segar karena ada karena memang lapar dan haus ada pada diri kita. Nah, kalau orang berkeinginan demikian itu nggak ada masalah dan tidak batalkan puasa juga. Dengan catatan jangan sampai menjadi sebab kita melakukan makan dan minum, itu saja. Nggak apa-apa. Ya melihat kok, namanya melihat kan. Dan kita hidup kan tidak untuk pejam mata di siang hari bulan Ramadan. Ke pasar melihat kue ya dia tahan, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Yang penting kita takut pada Allah, nggak akan. Biarpun di hadapannya es krim, apa saja nggak akan dia minum dan makan. Karena dia takut pada Allah. Dan takwa puasa itu pribadi sekali. Jadi orang bisa saja berpura-pura puasa di luar, di dalam kamar minum 2 gelas juga nggak ada tahu. Ini di kamar mandi 1 timba minum juga nggak ada yang tahu. Akan tapi sangat pribadi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang jelas yang demikian itu adalah kalau orang melihat pengen, wajar. Dia memang lagi lapar, lagi haus, asalkan jangan makan. Jangan minum, jangan dituruti semuanya. Dan tidak membatalkan kalau hanya sekedar ingin saja. Seperti itu. Wahai saudaraku berindu ridha Allah. Berbuat baik itu adalah dengan niat dan lakukan. Jangan mewajibkan orang yang kita beri harus makan. Orang tidak makan bukan hanya karena makanan tidak enak. Bisa saja memang dia sudah kenyang. Atau mungkin ada makanan yang lainnya. Jadi kalau kita beri hadiah kepada seorang, berikan. Allah yang berikan pahala. Bukan harus dipakai, bukan harus enggak. Cukup kita memberi takjil sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun tidak dimakan enggak ada masalah. Yang penting kita sudah memberi. Masalah selera bukan. Kadang makan enak tapi dia nggak suka. Jadi kalau Anda ingin berbuat baik, jangan Anda melihat nanti dimakan atau tidak. Tidak, berbuat baiklah. Allah yang menilai. Dan tidak usah marah kalau dimakan dan sebagainya. Orang kenyang dipaksa untuk makan. Atau bahkan mungkin hari itu dia mendapatkan kiriman 5 takjil. Salah satu di antaranya dari Anda. Tidak harus makan semuanya. Kalau makan semuanya jadi haram kekenyangan nanti. Jadi kalau ingin berbuat baik, tolong. Tanda ketulusan kita adalah di saat kita berbuat baik
asalkan kita sudah maksimal memberinya, maka sudah diterima oleh Allah, baik itu diterima oleh dia atau tidak, dimakan atau tidak, sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketulusan. Baik, suntikan apapun, insulin atau yang lainnya, maka ketahuilah bahwasanya suntikan itu tidak membatalkan puasa asalkan tidak dilakukan di tempat yang menjadikan orang batal puasa. Suntik ke lubang hidung sampai dalam. Mulai. Jadi kalau suntik ini tidak batalkan puasa. Jadi nggak usah ragu. Kalau Anda punya sakit apapun, suntik maka tidak membatalkan puasa. Cuman harus diketahui bahwasanya jika Anda orang sakit dan bagi Anda puasa adalah berat, maka berbuka puasa juga boleh. Tidak puasa tidak dosa karena Anda sakit. Cuman kalau Anda sakitnya masih mungkin Anda tahan dan Anda mampu untuk berpuasa, Anda berpuasa adalah suntik obat, suntik untuk pengobatan, nggak ada masalah, itu tidak batalkan puasa karena bukan tergolong memasukkan sesuatu ke lubang yang menjadikan sebab batal puasa. Lubang yang menjadikan sebab batal puasa adalah lubang mulut, ditelannya, lubang hidung, lubang telinga. Lubang telinga adalah khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan tidak. Mohon maaf, lubang buang air kecil. Kalau memasukkan sesuatu, laki atau perempuan batal. Obat, batal. Ada masukkan obat kadang-kadang ada. Ada lubang belakang. Selain itu tidak batalkan puasa. Ya, tidak apa-apa. Jadi nggak batalkan puasa dan harus yakini sudahlah Anda berpuasa. Cuman kalau Anda sakit, ini kemurahan dari syariat Islam. Jangan memaksakan kalau ternyata puasa menjadikan sakit Anda lebih parah, lama sembuh, atau Anda kerepotan. Kemurahan dari syariat Nabi Muhammad SAW, Anda boleh berbuka. Nanti kalau sudah sehat baru diqadha seperti itu. Baik, sepak bola adalah permainan selagi dia tidak menjadikan orang meninggalkan sholat, maka tergolong permainan yang mubah. Mubah itu seperti mainan yang lainnya. Nah, kita tidak boleh meninggalkan puasa dan dosa besar jika tidak ada uzur. Kalau kita main bola, tidak ada uzur. Nggak boleh. Kecuali di saat kita main bola itu kita berada di tempat yang jauh, kita musafir. Jadi bolehnya berbuka bukan karena Anda main bola, tapi karena Anda bepergian, Anda musafir. Anda musafir, bepergian, Anda boleh makan, Anda boleh minum, hubungan suami istri dalam bepergian. Tapi kalau Anda tidak dalam bepergian, tidak boleh berbuka. Dan hendaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarpun itu pekerjaan. Maksudnya begini. Jika Anda main bola, nah ini berbeda, mohon maaf, ini pemahaman yang harus dihadirkan. Orang kerja keras tidak boleh berbuka puasa. Artinya tidak berpuasa gara-gara kerjaannya keras. Cuma ini adalah kemudahan syariat. Jika Anda bekerja, Anda main bola dalam keadaan puasa. Anda bekerja keras, tukang siapapun, Anda tukang becak, kerdadi, tidak boleh meninggalkan puasa dari pagi. Anda wajib berpuasa. Cuma jika di perjalanannya nanti kok Anda lemah gara-gara kerjaan tadi, kerja untuk mencari nafkah yang halal, kok ternyata jatuh lemah, maka boleh berbuka karena ini harus pahami. Karena apa? Karena dia adalah lemah di saat itu. Jadi bolehnya karena menemukan dirinya lemah. Yang nggak boleh dari awal, dari pagi sudah nggak berbuka. Itu nggak boleh, dosa. Kenapa? Bisa jadi kerjaannya dibatalin. Kalau kerjaan batalin gimana setelah terlanjur tidak berbuka, tidak berpuasa? Jadi mohon Anda, ini bukan saja pemain bola tadi. Anda punya kerjaan apapun kalau keras. Anggap mohon maaf mungkin ada tukang becak mendengar suara ini. Atau bekerja di bawah terik matahari. Mungkin setiap hari Anda tidak mampu. Tapi nggak boleh hari itu di bulan Ramadan Anda tidak berpuasa. Anda wajib berpuasa dari pagi. Sahur niat puasa. Kalau di tengah perjalanan Anda lemes nggak mampu. Anda boleh berbuka. Karena ketidakmampuan Anda. Bukan karena Anda bekerja tersebut. Karena pekerjaan itu bukan menjadi sebab orang boleh berbuka. Tapi yang boleh berbuka adalah diantaranya adalah lemah, capek, sakit di dalam perjalanan berpuasa tadi. Seperti itu ya.
Semoga Allah mudahkan Anda untuk mendapatkan rezeki yang halal penuh berkah semuanya. Yang punya pekerjaan yang keras, pekerjaan yang capek, semoga Allah berikan kekuatan dan diganti dengan pekerjaan yang ringan, bisa ibadah maksimal, juga pekerjaan bisa mendapatkan rezeki yang halal dengan mudah, dan semoga Allah mengampuni kita semuanya, memuliakan kita semua di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.